Arjuna datang lagi. Arjuna akan mengalahkan Rahwana. Fighter asap klub lincah ini berusia 25 tahun, berat 65,5 kg, tinggi 173 cm, disiplin karate dan gulat, manajer Edi Sudarmo dan Masines Lahanti, pelatih Gon Cahyono. Prestasi 4 kali menang dan belum terkalahkan. Saat ini menduduki peringkat ke-16. Inilah dia, Mahmud. Baiklah pemirsa, sekarang kita sambut dari sudut merah, Luhut Simanjuntak. Oke Arjuna, Luhut Simanjuntak selalu siap melayani Anda. Fighter asal klub Tiger Shark Kerawang ini berusia 34 tahun, berat 69 kg, tinggi 162 cm, disiplin tinju dan karate, manajer Dendi Simanjuntak, pelatih Mulyanto Syarif Syamsuddin. Prestasi 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sekarang menduduki peringkat ke-12. Inilah dia, Luhut Simanjuntak. Baik pemirsa, mari kita saksikan pertandingan Partai Exhibition K-Fight ini. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let the fight begin. TPI dimanapun Anda berada, dan Bung Aji dan Bung Nison akan kita saksikan pertarungan K-Fight antara Mahmud dari Semarang melawan Luhut Simanjuntak di sudut merah ya, dari Kerawang. Dan tampaknya dari performan keduanya tampaknya Mahmud lebih dominan ya, segi jangkauan dan jangkauannya yang utama, Bung. Dan tampaknya Luhut harus mulai merapat ya, betul, karena bisa. Pertarungan ini stand up Iya, dan ya, Di samping memang basic pertandingan background dia untuk Mahmud adalah 4 kali bertanding dan belum pernah terkalahkan. betul, ini agak sedikit bahaya buat bahaya Luhut, ya buat Luhut ya. Oke, terus sebuah mendesak. langsung didesak oleh Mahmud Luhut, terus oleh mendesak. Mahmud. Oke, Iya. dan cukup masih bisa bertahan Luhut. Bagaimana Bung Lisan, Anda lihat? Oke. Luhut ini sepertinya agak terbuka, Bung. Dia padahal ini stand up, Bung. Dia harusnya dia tutup blok. Ya, Oke, baik satu dengan strike. strike, kan? Oke, dua masih kali. dapat lagi. Bahaya, Bung. Nah, apalagi dia jangkauannya pendek, dia harus berani masuk menutup blok, Bung. Menutup blok. Menutup, Bung. Ini masih belum. Iya. Oke, masih berapa bulan ya? Ini kalau terus berlangsung mungkin akan terjadi sebuah KO, Bung. KO ya. Iya. KO ya. Kita lihat blocking dari Mahmud pun cukup bagus ya. Dan ketika melancarkan sebuah straight atau Iya, sebuah betul. long, dia cukup. Oke. Oh, satu long strike, dua single, bertubi-tubi, Bung. Oh, Oke. Masih belum mampu untuk menaklukkan Luhut ya. Dari cukup walaupun telak-telak ya pukul Iya. dari Mahmud ini ya. Apa yang Anda lihat Bung Nisar? Kenapa belum tergoyahkan?
Pukulannya belum ini Bung, kayak belum berkualitas. Oh, satu pukulan. Iya, hanya mengganggu aja Tapi begitu. ini sebenarnya tidak mulu dari pukulan Bung, karena pada saat itu Mahmud sendiri sedang melakukan sebuah tendangan. Jadi tidak mulu dari pukulan dari Luhut Simanjuntak. Oke, menguntungkan bagi Luhut. Satu. Oke, Oh, dan dihitung. Sepertinya kayak kena hitung. Bung. Iya, kena hitung. Kena hitung. Karena kenapa? Karena kena pukulan tadi, Bung. Pukulan telat dan dia memutar Bung, sepertinya dia tidak melawan gitu Bung. Dan ini peraturan Tidak ada dia reaksi. dihitung dulu dia. Iya Bung. Kita lihat Luhut cukup menguntungkan. Oh, Oke, satu satu jab. Bahaya. Bahaya. Ya, ini sangat membahayakan kalau Mahmud Mahmud Bung. tidak mengontrol pertahanannya. Pertahanannya ya. Iya. Ini memang cukup menguras stamina kalau seandainya terkena pukulan Bung Linson. Iya, Bung. Iya. Tidak hanya memukul, tapi dipukul juga. Sepertinya itu dia ada aturan nggak menyeruduk itu Bung. Sebenarnya Dari Kiwan. dari Kewan ini tidak boleh menyeruduk Menyeruduk, Bung. karena mungkin mereka masih gagap. Ya, masih gagap masih ini makanya masih eksibisi lah, mungkin harus disesuaikan. Kita lihat apakah dia memang harus melanjutkan di Kewan ini atau akan tetap di MMA mungkin. Iya gitu Bung. Apalagi si Mahmud dari MMA gitu Bung. Jadi masih ada ini Bung. Insting gitu. Masih Oh. kita lihat pukulan-pukulan dilancarkan oleh kedua fighter. Oh. Satu serudukan. Lagi masih berpengaruh dengan shoot ya. Mungkin seharusnya wasit memperingatkan kalau Anda tidak boleh. Iya kan? Karena ini masih sangat terpengaruh kedua pertarungan ini. Iya. Kita lihat Luhut Terlalu ini Mahmud terlalu ke bawah ini Bung, untuk menghindarinya. Fight. Fight. cukup melelahkan bagi pertarungan ini. Karena kenapa Bung? Mahmud kalau sudah nendang mukul, tapi Iya. tendangan itu tidak Akurat. akurat gitu Bung. Itu menyebabkan jadi kecapean dia Bung. Betul. Kita lihat masih mencari celah bagaimana bertarung di kelas. Sebenarnya Satu pertarungan ronde selesai. K-Fight ini ada standar sendiri dari internasional bahwa tantangan box ini. Oke, pemirsa, kita lanjutkan pada ronde kedua ini. Kita lihat masih cukup keduanya mencari-cari celah. Mungkin Luhut langsung menyusun penyerangan. Apakah Luhut akan mampu? Kita lihat Bung Linson, apakah ada komentar tentang Luhut Simanjuntak ini? Kalau Luhut menghabisi tenaganya, dia akan kalah Bung. Tapi kalau dia hanya menunggu dari strike-nya si Mahmud, Iya. mungkin Paling enggak Luhut harus memanfaatkan jangkauannya dengan melakukan pada pukulan-pukulan saat diserang, di strike masih itu masuk langsung. Ya, seperti itu. counter attack. Counter attack. Ya, masih kita lihat keduanya. Luhut, sebuah pukulan. Oh, terlalu Masih. Dan keuntungan saya lihat dari Mahmud Bung. Betul. Karena dari Secara performa. kawan. Iya. Sebenarnya dia nggak perlu menunduk ya, dia cukup melakukan blocking, mungkin satu pukulan dia bisa dapatkan Dia ya. grogi Bung. Ada Grogi. Mungkin ini Luhut Simanjuntak mengadopsi teknik dari Linson Simanjuntak juga bisa. Oh enggak ya? Oke, kita lihat pemirsa. Masih tampaknya kenapa Mahmud selalu merunduk ini. Iya, Mungkin masih terpengaruh. maksudnya dia mau melakukan moving. Cuma movingnya kebablasan sehingga malah ke bawah. Ya. Masih kita lihat. Oke, pukulan. Apakah berbahaya? Tapi tampaknya masih meleset ya. berbahaya bagi Mahmud Bung. Karena kenapa? Dia setiap strike kaki ngangkat. Itu kan kayak kuda-kudanya. Lemah. Oh, satu jab. Iya, bahaya. Tampaknya Luhut sudah mulai menghafal pola permainan Mahmud. Betul. Dan tampaknya Keseimbangannya Mahmud kan hilang Bung. Iya, Kalau misal betul. pada saat dia nendang memukul gitu. Seharusnya hanya bertumpu pada kombinasinya- satu kaki gitu kan. bertumpu satu kaki. Aturan kombinasi pada saat mukul baru nendang. nendang. Jangan berbarengan gitu. Berbarengan seperti itu ya. Dan pemirsa, masih kita saksikan ronde kedua pertarungan antara Mahmud di sudut biru berhadapan dengan Luhut. Oh, terlalu ke bawah. Ini sangat berbahaya Tidak sekali. di itu ini Bung ya. Tidak diperbolehkan dulu. Ini akan lebih efektif kalau wasit memperingatkan moving dari Mahmud agar tidak terlalu ke bawah. Satu jab Mahmud masuk. Oh, disusul dengan strike. Oh, satu jab lagi, strike lagi. Oh, berbahaya bagi Mahmud. Oh. Harusnya sudah dihitung Bung.
Ada di mana? Udah kena kampas gitu dari karang tingginya udah kena kampas. Betul. Harusnya dihitung. Oke, dihitung. Karena sudah jatuh menyentuh. Matras. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dan tampaknya pertarungan ini akan dilanjutkan. Oh, kartu kuning dikeluarkan untuk Mahmud karena Melakukan takedown tadi bro. jadi ini Dia gampang. masih ada instingnya untuk ke bawah gitu. Betul. Dan pemirsa masih kita saksikan ronde kedua antara Mahmud lawan Luhut Simanjuntak. Ini Kita lihat Luhut apakah mampu membuka celah untuk ini dia pada saat tidak ada semua entertain lawan Luhut. Kita lihat masih terus mendesak Luhut Simanjuntak. Iya. semua entertain. Luar biasa Apakah sekali. terpancing Mahmud? Iya. Lihat masih Mahmud dan Luhut. Iya. Lihat. Kalau tidak salah Mahmud ini sebenarnya memiliki stamina yang paling tinggi Bung ya. Iya. Di kelas ringan ya. Ringan. Stamina paling tinggi cuman mungkin oke. Ronde kedua Karena masih berakhir. MMA ini berubah jadi Itu gitu Bung. Nah, dia harus seperti tangannya kan panjang, kakinya panjang. Jadi jangan langsung dominasi dua kaki dan satu-satu seharusnya. Satu gitu. Oke pemirsa, Bung Haji Rambusan masuk ke ronde ketiga. Kita lihat kedua fighter apakah akan mampu. Satu lagi. Satu low Ini mestinya terus dilakukan perubahan-perubahan Seharusnya strategi dari oleh tadi, Mahmud. dari tadi ya. Dari tadi. Oh, Oke. Dua buat satu tendangan. Oh. Nah, ini bisa berbahaya bagi Luhut ya. kalau masih terbuka begitu. Sepertinya Mahmud sudah mulai menilai gitu. menilai ya. Iya. Oke. Satu jab, jab. susul strike. Oh, tidak begitu keras Bung ya nampaknya dia. Ya. Ini akan sayangnya dari Luhut Simanjuntak kurang memiliki power yang eksplosif Bung ya. Betul. Kalau power Dia dari hanya monoton di atas saja Bung, apa seperti tangan aja Bung. Iya, iya. Kakinya tidak hidup. Iya, ini akan sangat efektif sekali kalau seandainya seperti pada ronde pertama tadi saat memukul dengan penuh kekuatan dan kecepatan Bung. Betul. Ini mungkin pengaruh dari satu meter. Keduanya kita lihat masih cukup sulit bagi Mahmud maupun Luhut untuk menjatuhkan salah satu lawannya. Apakah mampu? Kita lihat dari sisi stamina masih keduanya masih cukup bagus ya. Kalau menurut saya Bung, stamina, kalau bicara dengan stamina, Mahmud yang lebih ini Bung. Lebih di atas Bung. Oh, Luhut, Bung. ya dua, Bahaya nih Bung. Bahaya ya. tiga, Ini Luhut. ini empat. oke kita lihat. Hitungan lagi. Sudah 3 kali mungkin si Mahmud terjatuh ya. Sebenarnya ini jatuhnya bukan karena jatuh pukulan semata-mata, Bung. Memang pukulan juga masuk. Tapi bagi Mahmud sendiri adalah Karena kegrogian Bung. Dia karena kegrogian saya lihat dia pada kena serangan dia langsung moving yang tidak. satu strike telak sekali Bung. Luhut langsung Dia tidak bisa memposisikan kuda-kudanya dengan tepat Bung. Iya, betul. Dia keserimpet sendiri oleh kakinya sendiri gitu. Keseimbangan badan tidak Iya, terjaga betul. ya. Dia tidak bisa menjaga itu dengan kuda-kudanya. Ini dia. Ini baru pukulan. Luhut akhirnya mampu menaklukkan Mahmud. Dan pemirsa pertandingan ini dimenangkan oleh Luhut Simanjuntak. Bagaimana Bung Nison Anda melihat Luar biasa sekali. kesalahan apa yang dilakukan oleh Mahmud dari babak ronde pertama sampai ronde terakhir? Kalau saya lihat kesalahan Mahmud pada saat dia menyerang atau kena counter, dia selalu membuka bagian muka gitu. Padahal itu kan titik kelemahan itu pada di rahang gitu. Oke, dan Bung Haji Anda lihat ini kepintaran dari Luhut atau Kopen yang menentukan? Kedua-duanya Bung. Kedua-duanya. Jadi apa namanya? Sementara dari Mahmud sendiri tidak bisa mengembangkan teknik yang ada, ditambah dengan Baik pemirsa dan hadirin di studio, telah kita saksikan tadi pertandingan antara Mahmud melawan Luhut Simanjuntak. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Luhut Simanjuntak.